Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bagiin resep onde-onde mini yang renyah. Ini kering ya teman-teman, jadi ini tuh bisa banget dijadiin untuk isian toples untuk lebaran nanti. Untuk ide jualan juga bisa banget ya teman-teman. Cara buatnya gampang, anti gagal, 100% merekah tanpa digunting. Dan ini kuahnya juga bisa tahan sampai 3 bulan. Langsung aja ke resepnya. Pertama, kita pecahkan 1 butir telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan 30 gram margarin, lalu masukkan 100 gram gula halus. Nah, ini kita aduk aja sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi halus ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata dan teksturnya halus seperti ini, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Aku pakai terigu kunci biru ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder dan juga setengah sendok teh garam. Ini aku juga tambahkan sedikit vanili cair ya teman-teman. Boleh juga menggunakan vanili bubuk ya. Nah, ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Ini aku mau aduk dulu menggunakan spatula ya teman-teman. Kalau dirasa sudah mulai berat, kalian bisa lanjut aduk menggunakan tangan. Dan kalau dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh ditambahkan dengan sedikit air ya. Ini aku tambahkan kurang lebih 20 ml aja ya teman-teman. Jadi kalian tambahkannya itu sedikit demi sedikit aja. Kalau adonan kalian sudah cukup kalis atau bisa dipolong, kalian nggak perlu tambahkan air ya teman-teman. Karena untuk besar kecilnya telur itu kan berbeda-beda. Jadi kalau di adonan saya ini aku tambahkan air kurang lebih 20 ml. Nah, ini tinggal diuleni aja sampai kalis seperti ini. Ini tuh tekstur adonannya lembut dan mudah dibentuk. Selanjutnya aku siapkan wijen. Nah, ini tuh wijennya aku beri sedikit air ya teman-teman, biar nanti biji wijennya itu bisa menempel ke onde-onde dan tidak lepas ya ketika digoreng. Nah, selanjutnya tinggal kita bulat-bulatkan kecil-kecil adonannya. Ini nggak aku timbang, cuma aku kira-kira aja ya teman-teman. Untuk beratnya ini sekitar 4-5 gram. Kecil-kecil seperti ini, nanti hasilnya itu bisa kering sampai dalam dan juga renyah, bisa tahan sampai berbulan-bulan ya. Ini nggak perlu digunting-gunting, tinggal kalian bulatkan aja seperti ini. Nggak perlu bulat-bulat banget ya teman-teman, seperti ini aja cukup. Selanjutnya tinggal kita letakkan di atas wijennya dan ini tinggal kita guling-gulingkan aja seperti ini. Nah, biar makin merekat, ini kita bulatkan lagi di telapak tangan seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semuanya, ini tinggal kita goreng aja. Panaskan minyak yang agak banyak sampai onde-ondenya ini bisa terendam. Dan ini minyaknya harus benar-benar panas, tapi dalam kondisi apinya itu kecil ya teman-teman. Jangan gunakan api besar biar nanti matangnya itu bisa sampai ke dalam dan tekstur dalamnya itu ikutan renyah ya teman-teman, sehingga onde-ondenya bisa tahan sampai berbulan-bulan. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini onde-ondenya udah mulai merekah seperti ini. Ini kita masak terus, kita goreng sambil diaduk pelan-pelan sampai berwarna kuning kecoklatan kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, hasilnya merekah semua ya, cantik banget. Dan ini wijennya juga nggak banyak yang lepas seperti ini, cantik banget. Selanjutnya ini tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini aku bagi jadi 2 kali proses ya gorengnya. Ini tinggal kita tunggu aja sampai dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam toples ya. Hasilnya lumayan banyak, dari 250 gram tepung terigu jadinya 1 nampan seperti ini teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget. Wijennya menempel sempurna kayak gini, onde-ondenya juga merekah padahal tanpa digunting. Ini insya Allah 100% anti gagal ya teman-teman. Aku udah bikin berkali-kali dan selalu berhasil. Rasanya enak banget, gurih, manis, renyah, dan juga wangi wijennya. Pokoknya kalian wajib banget coba, insya Allah anti gagal. Ini juga cocok dijadiin untuk isian toples saat lebaran nanti ya, bisa tahan juga loh berbulan-bulan. Untuk satu resep ini hasilnya dapat 2,5 toples ukuran 600 ml ya teman-teman.
Gimana teman-teman, gampang banget ya cara buatnya. Selamat mencoba ya, semoga kalian juga berhasil. Di video kali ini aku mau bagiin resep kue kering yang cocok dijadiin untuk isian toples saat lebaran nanti. Buat ide jualan juga bisa banget. Ini aku bikin kue biji ketapang. Nah, ini aku pakai kelapa kering ya teman-teman. Jadi rasanya itu lebih enak, lebih mantul. Pastinya ini juga renyah, gurih, manis. Pokoknya rekomen banget deh buat kalian cobain di rumah. Cara buatnya juga gampang banget ya teman-teman. Kalian gak perlu sangrai-sangrai kelapa. Pakai kelapa kering aja ternyata rasanya mantep banget, lebih wangi ya. Nah, langsung aja ke resepnya. Pertama, aku masukkan 120 gram gula pasir, 2 butir telur, dan setengah sendok teh garam. Ini mau aku kocok sampai semuanya tercampur rata dan gulanya larut. Kalau udah, masukkan 100 gram butter margarin. Nah, ini tinggal kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan 1 sachet santan instan. Ini aku pakai yang 65 ml. Tinggal kita aduk kembali sampai tercampur. Kemudian tambahkan 500 gram tepung terigu, tambahkan juga 50 gram kelapa kering. Jadi ini aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak perlu sangrai-sangrai kelapa, aku belinya di toko bahan kue. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan 1 sendok teh vanili. Ini tinggal kita aduk aja sampai semua bahannya itu tercampur ya teman-teman. Jika dirasa susah diaduk menggunakan spatula, kalian boleh lanjut aduk menggunakan tangan ya. Diuleni sampai adonannya ini kalis, tidak lagi menempel di wadah maupun di tangan ya teman-teman. Untuk tekstur adonannya itu mudah buat dibentuk ya teman-teman. Jadi kalau dirasa adonan kalian terlalu kering, kalian bisa tambahkan lagi santannya. Nah, sebaliknya kalau dirasa adonannya itu terlalu lembek, boleh ditambahkan sedikit tepung terigu ya teman-teman, karena ukuran telur itu kan beda-beda, jadi tingkat kelembapan adonan juga berbeda ya teman-teman, kalian sesuaikan aja. Nah, tekstur adonannya seperti ini, lembut dan mudah dibentuk. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian ini tinggal kita bentuk memanjang seperti ini, kita guling-gulingkan di permukaan tangan. Kalau udah, selanjutnya tinggal kita gunting-gunting aja adonannya. Ini aku udah siapkan loyang yang aku taburi menggunakan sedikit tepung terigu ya, jadi nanti biar adonannya nggak menempel di loyang ya, mudah buat diambil saat mau digoreng. Nah, kalau dirasa udah cukup, kita goreng dulu adonan biji ketapangnya secukupnya. Ini jangan terlalu banyak memasukkan adonan, karena adonan ini mengandung telur, jadi nggak usah khawatir kalau minyaknya itu berbusa ya teman-teman. Asal kalian masukkan adonannya jangan terlalu banyak, biar nanti ketika kalian goreng itu busanya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah kecoklatan tinggal diangkat dan ditiriskan ya. Untuk satu resep ini tuh hasilnya lumayan banyak teman-teman. Aku dapat 1 tray nampan seperti ini. Ini tuh aromanya juga udah wangi banget, kecium aroma kelapa gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku biji ketapang yang enak itu biji ketapang yang pakai kelapa ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tuh, itu renyah banget teman-teman. Kalian bisa dengar, bener-bener renyah, nggak keras sama sekali. Nih kalian bisa lihat, ketika aku patahkan ini tuh gampang banget ya teman-teman. Jadi insya Allah ini orang tua pun bisa makan ya, karena emang serenyah itu. Enak banget teman-teman. Nah, untuk satu resep ini aku dapat kurang lebih 3 toples ukuran 500 ml. Jadi rekomen banget nih buat kalian jadiin salah satu isian toples lebaran nanti ya. Oke teman-teman, semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.